Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari kedua Jumadil Akhir 1444 Hijriah, dan kita baca Quran Surat Al-Fatihah dan Quran Surat Ali Imran sesuai petunjuk Rasulullah. Topik kita hari ini adalah 3 hal yang akan membuatmu kuat saat menghadapi cobaan. Nabi Ibrahim mendatangi putranya Ismail setelah beliau bermimpi di mana dia melihat putranya dikorbankan. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Apa pendapatmu, wahai putraku?" Dan Nabi Ismail memahami mimpi itu secara harfiah. Lalu Nabi Ismail berkata, "Wahai ayahku, saya siap melakukan apa yang diperintahkan padamu." Sesaat sebelum Nabi Ibrahim akan mengorbankan putranya, Allah memanggil Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "Tidak ada yang namanya kurban manusia dalam Islam. Tidak ada yang namanya kurban manusia dalam agama Allah. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk mengorbankan anakmu secara fisik, tapi kamu telah memenuhi apa yang diminta darimu, meskipun kamu tidak mengorbankan putramu." Mimpi itu dimaksudkan untuk menerima pengorbanan hal yang paling kita cintai dalam hidup kita, yaitu putranya Nabi Ismail, dan Nabi Ibrahim menerimanya, dan Allah pun menerima pengorbanan Nabi Ibrahim. Di akhir zaman, pengorbanan semacam itu akan terjadi lagi. Akan terjadi pada para pengikut Nabi Ismail, terutama orang-orang Arab dan umumnya kaum muslimin. Nabi SAW menubuahkan ketika beliau terbangun dari tidurnya di rumah istrinya Zainab. Nabi SAW bersabda, "Kejahatan besar akan datang." Kemudian beliau menunjuk ke arah Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ibunda Zainab pun bertanya, "Akankah kita hancur meskipun di sana ada orang-orang soleh?" "Ya," jawab Rasulullah. Kapan kehancuran itu akan terjadi? Saat sampah merajalela di seluruh dunia. Lalu apa yang dimaksud sampah dalam hadis di atas? Penjelasannya adalah, lihat saat ini, bukankah uang yang kita gunakan, sistem politik, sistem waktu, sistem perekonomian, sistem pendidikan, kecuali pendidikan yang mengajarkan menyembah Tuhan Yang Maha Esa, semua sudah ada dalam sekularisasi. Ketika sampah-sampah ini sudah merajalela, maka kehancuran akan terjadi. Dan inilah masanya. Lalu siapa penyebab ini semua? Ya'juj dan Ma'juj modern. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Langkah pertama adalah hilangkan rasa takut mati di hati kita. Allah yang memberi kita mati dan Allah yang akan mengambilnya. Allah yang memberi kita hidup dan Allah yang akan mengambilnya. Jika seorang muslim harus mati sehingga Allah menghukum penindas, maka orang-orang pertama yang akan siap untuk diambil adalah orang-orang Palestina, dan mereka akan rela berkorban melawan penindas. Jadi yang kedua adalah rela berkorban melawan penindas. Dan yang ketiga, supaya hati kita tetap kuat dan menyingkirkan semua rasa putus asa di hati kita, kita harus bisa jatuh cinta pada kitabullah, dan umat Islam adalah Al-Quran. Dan jika kita telah jatuh cinta pada Al-Quran,
tidak akan ada rasa putus asa. Al-Quran akan membuat kita bersih, membersihkan hati kita, memberi nur di mata kita, memberikan kekuatan dan kesembuhan. Dan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan, umatku telah mengabaikan Al-Quran, dan itu telah terjadi saat ini. Apa buktinya? Sudah 100 tahun lebih uang kertas berlaku, dan sekarang sudah akan berganti ke cryptocurrency dan uang elektronik. Dan tidak ada fatwa dari ulama manapun di dunia yang menyatakan uang kertas itu haram. Inilah bukti bahwa kita telah meninggalkan Al-Quran. Sampah sudah merajalela di dunia, tinggal tunggu kehancuran. Wallahu a'lam.